Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Salsabilillah Hilali, mahasiswa Statistika ITS Angkatan 2017 NRP 0078. Hari ini saya akan memberikan tutorial visualisasi data menggunakan software Python. Dalam tutorial ini, data yang digunakan bersumber dari kompetisi Machine Learning from Disaster dalam website kaggle.com. Data Titanic ini memuat status keselamatan serta identitas dari penumpang kapal Titanic. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah meload dataset. Karena dari website kaggle.com data yang diunduh berformat CSV, maka data di-load dengan komen read_CSV dari library Pandas. Data diletakkan dalam variabel data, kemudian variabel tersebut dipanggil untuk menampilkan sneak peek dari dataset tersebut. Berikut adalah tabel yang memuat 5 observasi pertama dan 5 observasi terakhir dari dataset. Dataset terdiri dari 891 observasi dengan 12 feature. Dari 12 feature tersebut, hanya akan dipilih 4 feature untuk divisualisasikan, yakni yang pertama survive, yang merupakan data binary yang mengkodekan penumpang selamat dengan angka 1 dan penumpang tidak selamat dengan angka 0. Kemudian feature P-class yang merupakan kelas dari penumpang, yakni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian variable sex yang mewakili jenis kelamin penumpang, male dan female. Dan yang terakhir adalah feature embark yang menjelaskan dari pelabuhan mana penumpang tersebut naik ke kapal Titanic, yakni ada pelabuhan S, C, dan Q. Ya, sebelum dilakukan visualisasi data, dilakukan data pre-processing terlebih dahulu. Pre-processing yang kita lakukan pertama adalah menghapus feature-feature yang tidak digunakan dalam visualisasi data. Seperti yang sudah dijelaskan, hanya akan digunakan 4 feature, maka 8 feature lainnya akan dihapus dari dataset. Cara menghapusnya dengan command drop dan memasukkan nama-nama feature yang ingin dihapus dari dataset. Setelah feature yang tidak diperlukan di drop, kita cek dengan command data.head apakah dataset telah tereduksi. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa yang sebelumnya ada 12 feature, kini dalam dataset yang telah tereduksi hanya terdapat 4 feature yang keempat-empatnya akan digunakan. Kemudian, kita akan memeriksa missing value dari keempat feature yang ingin kita gunakan, apakah terdapat missing value. Dengan komen is null dan sum ini didapatkan output berapa banyak missing value dari masing-masing feature. Dari output kita ketahui bahwa hanya variabel embark yang mengandung missing value, yakni sebanyak 2 missing value. Maka dari itu kita akan mengisi missing value tersebut dengan modus dari feature embark. Kenapa modus? Karena embark ini merupakan data kategorik yang isinya adalah huruf S, C, Q, maka tidak dapat dihitung min maupun median dari feature tersebut. Sehingga untuk mengisi missing value-nya akan digunakan modus. Dengan command mode ini kita dapatkan modus dari feature embark, yakni S. Atau dapat dikatakan bahwa kebanyakan penumpang Titanic ini naik dari pelabuhan S. Untuk pengisi missing value, kita gunakan command fill_na. Missing value diisi dengan S, dengan huruf S.
Kemudian dicek kembali apakah masih ada terdapat missing value dari keempat feature yang kita gunakan. Dengan komen ini didapatkan bahwa sudah tidak ada missing value dari keempat feature yang akan digunakan. Maka dapat dikatakan bahwa data telah siap untuk divisualisasikan. Ya, visualisasi data yang pertama bertujuan untuk mengetahui seberapa banyakkah penumpang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Menggunakan library Matplotlib dan Seaborn dengan tema 538 akan diplotkan variabel survive menggunakan pyplot dan countplot atau biasa disebut bar plot. Pyplot di sini akan menampilkan persentase dari penumpang yang selamat dan tidak selamat. Sedangkan countplot atau bar plot dari library Seaborn ini akan menampilkan jumlah asli berapakah penumpang yang selamat dan tidak selamat. Grafik yang dihasilkan sebagai berikut. Di sini ada komen AX yang bekerja seperti matriks, yakni matriks 1 kali 2 dalam contoh ini, untuk memudahkan kita membuat layout apabila ingin ditampilkan lebih dari satu grafik secara sekaligus. Karena dalam contoh ini ingin ditampilkan pie plot dan bar plot secara bersamaan, maka saya menggunakan dimensi 1 kali 2. Kemudian, untuk memposisikan masing-masing grafik, pada komen pyplot dan komen countplot dijelaskan posisi dari grafik yakni AX1 dan AX0. Apabila posisi ditukar seperti ini, maka posisi grafik bar plot dan pie plot akan bertukar. Komen set title dan set y label di sini berfungsi untuk memberi judul pada masing-masing grafik dan memberi label pada sumbu y dari masing-masing grafik. Ya, dari grafik yang dihasilkan didapatkan informasi bahwa sebanyak 61,6% penumpang tidak selamat dari kecelakaan Titanic. Selisihnya cukup jauh antara yang selamat dan tidak selamat, yakni hanya terdapat 300 lebih penumpang yang selamat, sedangkan 500 lebih penumpang tidak selamat dari kecelakaan Titanic. Selanjutnya, ingin divisualisasikan data untuk mengetahui siapakah yang lebih diprioritaskan dalam protokol keselamatan Titanic ini. Maka dari itu, ada dua aspek yang diperhatikan dalam memprioritaskan keselamatan penumpang, yakni yang pertama adalah jenis kelamin yang dimuat dalam feature sex dan kelas dari penumpang yang dimuat dalam feature P-class. Variabel feature sex ini merupakan data kategorik, yakni male dan female. Maka dari itu, grafik yang cocok untuk feature tersebut adalah count plot atau bar plot. Sedangkan variabel atau feature P-class ini merupakan data ordinal, yakni berurutan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka plot yang cocok untuk digunakan adalah vector plot. Dalam count plot yang akan memvisualisasikan feature jenis kelamin, diberi komen tambahan yakni hue dari feature survive untuk mengetahui seberapa banyak penumpang yang selamat dan tidak selamat dari masing-masing jenis kelamin. Sedangkan pada vector plot yang menjadi sumbu X nantinya adalah P-class, sedangkan sumbu Y adalah survive sehingga nanti didapatkan peluang selamat dari penumpang.
Dan hue atau warna dari grafik nanti akan diwarnai berdasarkan jenis kelaminnya. Grafik yang didapatkan sebagai berikut. Dapat kita lihat di bar plot ini bahwa memang penumpang laki-laki jauh lebih banyak yang tidak selamat daripada yang selamat. Berbanding terbalik dengan penumpang perempuan yang lebih banyak selamat dari kecelakaan Titanic. Kemudian dari vector plot yang didapat informasi bahwa baik pada kelompok penumpang perempuan maupun pada kelompok penumpang laki-laki, semakin rendah kelas penumpang, maka peluang selamatnya juga semakin rendah. Yang menarik dari plot ini, dapat kita ketahui bahwa penumpang perempuan yang merupakan penumpang kelas 1 itu memiliki peluang selamat yang mendekati angka 1 atau dapat dipastikan bahwa penumpang tersebut akan selamat dari kecelakaan. Sedangkan penumpang laki-laki yang merupakan penumpang kelas 2 dan penumpang kelas 3 memiliki peluang selamat yang mendekati 0 atau dapat dikatakan hampir pasti tidak selamat dari kecelakaan Titanic. Maka dari kedua plot ini dapat disimpulkan bahwa protokol keselamatan itu memprioritaskan penumpang perempuan dan penumpang dengan tiket kelas yang lebih tinggi, yakni kelas 1. Selanjutnya, ingin diketahui pula mayoritas korban dari kecelakaan Titanic ini naik dari pelabuhan mana. Maka dari itu diplotkan feature embark dengan berdasarkan hue dari feature survive, dari feature sex, dan feature P-class. Menggunakan comment count plot dari library Seaborn didapatkan keempat bar plot sebagai berikut. Yang pertama, pada bar plot ini kita ketahui bahwa mayoritas penumpang kapal Titanic itu naik dari pelabuhan S. Kemudian dari bar plot yang kedua, diketahui bahwa ternyata ternyata dari pelabuhan S, penumpang yang tidak selamat itu hampir 2 kali lipat lebih banyak dari penumpang yang selamat. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Alasannya diketahui dari 2 bar plot di bawah ini, yakni yang pertama, karena memang pada pelabuhan S, kebanyakan penumpang merupakan penumpang laki-laki. Dan dari pelabuhan S, kebanyakan penumpang merupakan penumpang kelas 3, sehingga mayoritas penumpang yang naik dari pelabuhan S tidak diprioritaskan dalam protokol keselamatan, sehingga jumlah korbannya paling banyak. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.